Gibran role model politik Indonesia masa depan. Gitu loh, bahwa di organisasi-organisasi yang sudah ada selama ini, ya kriteria tua muda itu memang yang disebut sebagai muda itu ternyata udah tua juga gitu loh, tanpa mereka sadari. Nah, sampai level tertentu kan sebetulnya PDI Perjuangan ya, maupun partai-partai yang lain juga sebetulnya kan memiliki pola yang tidak terlalu jauh berbeda begitu, bahwa pimpinan-pimpinan itu ya notabene orang-orang yang usianya sudah lanjut gitu. Jadi ya menurut saya pemilu tahun 2024 ini sebetulnya merupakan sebuah pola baru, terobosan baru ya, yang membuat cara berpikir kita yang lama-lama itu kemudian menjadi sebetulnya tidak terlalu relevan lagi lah dengan situasi dan kondisi sekarang. Tetapi ya balik lagi, semua yang baru, semua yang apalagi yang jauh di depan masanya atau zamannya itu akan menimbulkan pro dan kontra. Ya kalimat aja kita pinjamlah dari dunia teknologi, mendisrupsi gitu. Jadi dia disrupsi ini sebetulnya gitu. Jadi kalau orang ada pro kontra sebetulnya itu indikator yang baik bahwa memang barang ini baru nih, belum ada di pasar gitu. Kalau ini blue ocean gitu loh. Kalau orang diam-diam aja itu ya itu udah red ocean, itu barang tuh udah banyak gitu loh. Bahkan udah KW-nya udah macam-macam. KW-nya tuh bahkan ada tingkatannya KW1, KW2, KW3 gitu. Jadi nggak diributin orang lagi. Kenapa? Karena sesuatu yang udah biasa gitu. Dan balik lagi, kalau kita bicara sesuatu yang nggak biasa ya pasti ada pro dan kontra. Kematangan itu kalau buat saya sih sebagai orang yang latar belakangnya psikologi, ya kematangan itu tidak identik dengan usia gitu. Ada anak muda yang usianya sudah sangat matang ya, emotional intelligence-nya sudah sangat tinggi, tetapi ada juga orang-orang yang sudah usia 40, 50, bahkan 60 misalnya, emotional intelligence-nya masih jelek, masih buruk begitu ya. Tidak identik lah dengan usia biologis. Soal kemampuan segala macam tadi Mas Helmi sudah menjelaskan bagaimana di awal Republik ini baru berdiri atau bahkan sebelum berdiri, sebetulnya anak-anak muda itu sudah bertaburan gitu loh. Misalnya Bung Karno itu menjadi ketua umum PNI itu pada usia 26 tahun. Kemudian ya saya sering ceritakan ini bagaimana ketika dia pidato Indonesia menggugat, yang menjadi dokumen yang bersejarah bagi bangsa kita, yang menjadi slogan perjuangan bangsa kita, yang menggetarkan kolonial Belanda, itu usianya 29 tahun gitu loh.